Itu soalnya tuh. Di Eropa, kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti Presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya Presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari dua parameter itu udah di-impeach mestinya Presiden tuh. Sekarang kita nggak ngerti, mengucapkan pikiran aja itu dianggap sebagai berbahaya. Padahal kita punya pikiran karena kita mau untuk menyehatkan bangsa. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada counter thought, kalau ada kontra pikiran. Ini nggak terjadi. Begitu Anda berpikir, Anda diserbu oleh buzzer, medsos Anda dirusak gitu. Padahal cuma pikiran yang diucapkan. Jadi kesehatan jiwa dari rejim ini juga harus dipertanyakan. Karena itu saya usul supaya Presiden Jokowi berhenti aja mengumpulkan relawan dia, berhenti mengumpulkan surveyor dia. Lebih baik Presiden Jokowi dikelilingi oleh psikolog, itu lebih bagus tuh. Ada problem dengan sistem kejiwaannya tuh. Jadi sekali lagi, coba kita lanjutkan percakapan kita. Kita ingin ada satu sistem yang memastikan politics of hope, politik harapan, yaitu Indonesia yang sehat. Bukan sekedar secara batinnya, tapi juga secara rohani itu. Jadi ekologi kesehatan itu mencakup seluruh dimensi yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian ini berat sekali karena kita mesti hitung bebannya berapa untuk menghasilkan manusia yang adil dan beradab, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kan itu definisi PBB. Pemuda itu sekarang diperpanjang usianya sampai berapa? 60 tahun apa? Kan di dalam ukuran PBB kan diubah tuh. Kenapa? Karena ternyata kondisi maksimal dari otak itu tumbuh secara eksponensial ketika manusia mencapai umur 60 tahun. Jadi produktivitas justru muncul di umur 60 tahun. Kalau inputnya bagus, kalau jumlah oksigen yang dimasukkan ke kepala kita tidak diganggu oleh aspal jalan tol, kalau jumlah nutrisi yang dimasukkan ke kita tidak dibatalkan oleh permainan harga beras, harga bawang, bahkan harga kacang hijau tuh. Jadi semua itu prasyaratnya adalah ada kejujuran di dalam pembuatan public policy. Itu yang nggak ada hari-hari ini. Jadi teman-teman semua, saya balik lagi pada keadaan sekarang. Kita galau karena kita nggak tahu kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya itu, yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Karena tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya.
Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya tuh. Kan itu cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah di-impeach mestinya presiden tuh. Itu soalnya tuh. Di Eropa kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Maka saya mesti mundur. Lo IQ 70 itu kan olok-olok dunia. Stunting 24% itu adalah olok-olok dunia tuh. Kan mesti menyerah aja kan. Jadi itu yang saya sebut panggilan etisnya ada tuh. Harusnya beliau sudah anggap oke, saya ada sel yang berbahaya bagi bangsa. Maka saya mesti melakukan apa yang dalam ilmu kedokteran disebut apoptosi itu. Kan begitu ilmu kedokteran bilang kan. Kalau selnya berbahaya, merusak, maka sel itu dibekali oleh kemampuan untuk bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang bersih. Nah ini iya saya ngajar beberapa mata kuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu medical ethics itu. Kontroversi. Jadi saya membaca juga beberapa jurnal ilmu kedokteran itu. Kan yang kita inginkan jangan sampai sel itu mengganggu sel yang sehat. Maka alam semesta Tuhan memberi semacam mekanisme pada si sel untuk bunuh diri. Demi yang sehat tidak terganggu. Yang terjadi bukan apoptosi, tetapi metastasi. Menyebar kedunguan itu, virus kedunguan menyebar tuh. Dan gak ada yang mau menghentikan itu. Nah saya senang bahwa dari Semarang, tempat di mana kita berkumpul hari ini, kita bisa ucapkan kita mau menghentikan apoptosi politik gitu. Supaya metastasi tidak berlangsung sehingga kita mampu untuk mengembalikan bangsa ini dirawat dari awal akal pikiran. Sekarang kita nggak ngerti, mengucapkan pikiran aja itu dianggap sebagai berbahaya. Padahal kita punya pikiran karena kita mau untuk menyehatkan bangsa. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada counter thought, kalau ada kontra pikiran. Ini nggak terjadi. Begitu Anda berpikir, Anda diserbu oleh buzzer. Medsos Anda dirusak itu. Padahal cuma pikiran yang diucapkan. Jadi kesehatan jiwa dari rejim ini juga harus dipertanyakan. Karena itu saya usul supaya Presiden Jokowi berhenti aja mengumpulkan relawan dia, berhenti mengumpulkan surveyor dia. Lebih baik Presiden Jokowi dikelilingi oleh psikolog, itu lebih bagus tuh. Ada problem dengan sistem kejiwaannya tuh. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita berdiskusi, saya ingin ajukan satu tesis bahwa milenial yang tadi disebut hampir separuh dari penduduk pemilih itu, saya baca beberapa survei, swing voters kita menuju 30%. Isinya adalah anak muda yang tidak percaya pada sistem yang ada sekarang dan pemilu yang akan datang. Dia nggak percaya kita bisa lebih baik atau lebih buruk nanti. Apalagi setiap kali dia dengar kok kekacauan di dalam kami, dia nggak bisa dihentikan itu. Jadi swing voters ini yang 27% ini itu yang mungkin akan kita sebutkan nanti mereka akan gedor publik Indonesia, mending ikut kami, jangan kasih suara tuh. Tetapi pada saat yang sama begitu mereka mendengar ada argumen semacam ini, mereka akan berubah pikiran. Mereka menganggap bahwa ada masa depan. Tinggal mereka tentukan siapa yang mampu mereka titipkan masa depan. Jadi pikiran-pikiran ini yang saya kira dikumpulkan dengan baik di sini. Dan saya senang Dr. Ganes, Dr. Dinda, dan Bambang mau bercakap-cakap tentang nasib bangsa itu. Kalau soal Pancasila itu kita bisa katakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nggak ada di dalam sejarah konstitusi kita, sejarah politik kita disebut ideologi. Di mana ada disebut Pancasila itu ideologi negara? Nggak ada.
Soekarno bilang Pancasila itu adalah filosofi Grandslag, philosophical foundation. Jadi fondasi filsafat. Ideologi tidak mungkin ditafsirkan lagi. Filsafat ditafsirkan. Pak Harto bilang ideologi? Enggak. Pak Harto bilang Pancasila itu asas tunggal, asas. Bukan ideologi itu. Jadi sekarang agak ajaib Pak Jokowi bilang ideologi. Loh, negara yang berideologi itu sekarang cuma satu, Korea Utara, komunisme. Semua orang dibikin seragam. Padahal Pancasila adalah ide untuk persahabatan bangsa. Ada kemajemukan pikiran di situ. Jadi jangan jadikan Pancasila ideologi negara. Saya tentang itu. Karena secara konsepsional dia bukan ideologi itu. Ideologi itu mati, nggak boleh dipersoalkan, nggak boleh ditafsirkan. Sekarang kalau kita tanya, Pancasila boleh ditafsirkan? Ya boleh. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah ide penuntun, menuntun kita di dalam keberagaman kita. Yang bahaya adalah konsep NKRI harga mati. Kita bertanya, kapan matinya NKRI? Kalau terjadi krisis politik di Asia Pasifik, Amerika akhirnya perang terbuka dengan Cina. Coba saya hitung, berapa lama Indonesia bisa bertahan sebagai NKRI dan tidak mati? 14 jam. Kalau armada ketujuh Amerika, armada ketujuhnya itu turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Lalu Amerika katakan, saya lagi mau perang dengan Cina, maka no fly zone di atas Indo-Pasifik. Gak boleh ada pesawat lalu lintas di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? 14 jam. Karena kita masih mengimpor antibiotik lewat Cina Selatan. Kita masih mengimpor gandum dari Australia. Kita masih mengimpor kentang, daging dari Brasil tuh. Jadi kalau kita dijepit di situ dalam 14 jam, mahasiswa Semarang itu nggak bisa lagi makan Indomie karena gandum masih kita impor. Puskesmas di Indonesia akan kekurangan antibiotik. Berapa banyak ibu-ibu yang hendak melahirkan terkena infeksi karena antibiotik ditahan oleh perang Indo-Pasifik. Jadi sebetulnya kita mesti bayangkan bahwa negeri ini ada dalam bahaya. Kenapa? Karena security kita tidak kita perhatikan. Jadi percuma menyebut NKRI harga mati, ini juga jargon, kalau kondisi-kondisi itu tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah sibuk bikin IKN. Tiba-tiba kemarin saya baca tuh, Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor pasir karena Singapura mau import pasir kita tuh. Pasir kita disedot oleh kapal-kapal Singapura, artinya wilayah kita makin lama makin sedikit. Kerusakan di tempat dia sedot itu merubah ekologi. Begitu pasir tiba di Singapura, merubah juga ekologi Singapura. Jadi krisis ekologi akan jadi persoalan besar tuh. Jadi apa yang terjadi? Ketidakmampuan pemerintah untuk bikin antisipasi dan membayangkan mitigasi tuh. Anak muda Eropa menganggap bahwa Indonesia ada dalam bahaya karena tidak ada kesepakatan untuk menjamin bahwa paru-paru dunia itu bisa kita rawat bersama. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi ada di Hiroshima untuk mendagangkan IKN dan disodorkan proposalnya pada Perdana Menteri Kanada. Apakah beliau nggak tahu bahwa Kanada itu adalah ibu kota hijau dunia? Semua seminar internasional tentang green economy, green justice, green politics ada di Kanada. Kanada akan bilang, Anda ngerti nggak bahwa kami justru anti deforestasi? Ngapain sodorin proposal ke kita tuh? Jadi Anda lihat kemampuan diplomat kita nggak ngerti itu bahwa Kanada itu bukan perusahaan lingkungan, maka dia pasti tolak proposal itu. Kalau Kanada tolak, seluruh sistem internasional akan tolak. Jadi sekali lagi kita coba kaitkan hari ini bahwa kesepakatan intelektual bangsa ini adalah menyusun negeri dengan dua perintah pada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lalu saya kasih kritik, lalu saya dianggap anti Jokowi. Enggak, saya tidak pernah anti Presiden Jokowi itu. Saya memberi kritik supaya ada perbaikan. Lalu buser-buser beliau mengatakan, lalu solusinya apa? Lalu solusi itu yang kita bayarkan setiap hari dari pajak kita pada presiden dan menteri untuk cari solusi. Kan gila tuh. Jadi betul-betul kacau cara berpikirnya. Kita memberi kritik supaya solusi itu diingatkan pada mereka bahwa kami bayar Anda untuk cari solusi. Kalau dibalikin ke saya bilang oke, Menteri Kesehatan ganti dengan Ganis, selesai problem. Menteri Dalam Negeri ganti dengan Bambang. Kan gampang. Tapi jangan begitu dong. Menteri apa lagi?
Menteri Luar Negeri ganti dengan Dinda. Jadi semua hal yang dituntutkan solusi, begitu kita kasih tahu dia nggak mau, itu arogansinya di situ. Nggak mau terima kritik, minta solusi kasih solusi nggak mau juga kan. Jadi bagian ini yang buruk bagi kita. Nah saya balik pada tema ini bahwa Pancasila atau Pancasila beyond jargon itu yang ada sekarang ini di kabinet. Bahwa semua soalnya setelah selesai dengan menyebutkan sekedar ini kebijakan yang Pancasilais. Di mana kebijakan yang Pancasilais? Kalau misalnya kita temukan, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia udah disediakan? Nggak ada. Dalam statistik kita tahu bahwa tetap disparitas itu jalan terus antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Coba saya kasih ilustrasi data kecil aja. Di zaman Pak Harto berkuasa, ekstraktif industri memperoleh lisensi dari negara tanpa melalui tender, yang kita sebut konglomerat atau sekarang kita sebut oligarki. Tetapi Pak Harto paksa penerima tender, penerima manfaat tanpa tender itu mengembalikan keuntungannya pada negara. Pada waktu itu kita masih dapat 30-35% balik ke APBN yang dieksploitasi dari bumi kita. Zaman PSBY berkurang, tinggal 27% yang balik ke negara. Zaman Pak Jokowi tinggal 7% yang balik ke negara. Lalu di mana keadilan sosial? Uang-uang keuntungan itu diparkir di Tokyo, diparkir di Swiss, diparkir di Singapura, tidak masuk ke Indonesia oleh segelintir orang itu. Di dalamnya ada hak kesehatan masyarakat yang tertunda. Kan kita ingin jumlah uang yang mereka ambil itu dipajaki secara progresif supaya BPJS itu tidak memberatkan rakyat, kan begitu dalil kebijakan publiknya kan. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bercakap-cakap di sini, tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu demi kemaslahatan dan keadilan negeri. Terima kasih.